Oke, selamat malam. Jadi hari ini kita belajar untuk pembahasan materi yang pertama itu berkaitan dengan fungsi vektor dan kurva ruang. Oke, terkait dengan topik kita hari ini itu tentang fungsi vektor. Jadi sangat berkaitan dengan apa yang adik-adik sudah pelajari di kalkulus dulu. Di kalkulus adik-adik sudah belajar tentang fungsi ya. Jadi tentu adik-adik masih ingat fungsi itu adalah suatu relasi ya, relasi yang khusus. Jadi yang memetakan setiap anggota di domain tepat satu ke anggota di kodomain ya. Berarti relasi yang memetakan setiap anggota di domain atau daerah asal tepat satu ke anggota di domain atau daerah hasil daerah kawan. Ya, dan khusus untuk di kalkulus, adik-adik sudah belajar tentang fungsi real. Tentu adik-adik masih ingat apa itu fungsi real? Ya, jadi fungsi real itu adalah fungsi yang bernilai real ya. Di kalkulus, domainnya itu adalah R, bilangan real dipetakan ke R. Di domain bilangan real dan kolomnya juga bilangan real. Jadi fungsi yang bernilai real. Nah, di kalkulus adik-adik sudah belajar bagaimana menentukan domain dari suatu fungsi, kemudian ring dari suatu fungsi, kemudian lebih jauh adik-adik belajar tentang limit fungsi, kemudian kekontinuan, kemudian adik-adik juga belajar tentang ya grafik fungsi ya, khususnya fungsi yield. Nah, pada pertemuan hari ini, secara khusus kita akan bahas tentang fungsi vektor. Ya, apa itu fungsi vektor? Jadi, fungsi vektor itu adalah perpendekan dari fungsi bernilai vektor. Jadi, dengan lebih singkat disebut saja fungsi vektor. Ya, berarti di sini fungsi yang memetakan atau domainnya bilangan real dibawa ke vektor ya. Jadi suatu fungsi yang daerahnya berupa suatu bilangan real ditetapkan ke suatu vektor ya, atau ruang vektor. Nah, contoh, jadi adik-adik tentu ketika belajar geometri analitik kemarin sudah dikenalkan tentang vektor posisi ya. Jadi vektor posisi ya, adik-adik sudah dikenalkan tentang fungsi ini. Ya, adik-adik dikenalkan tentang bentuk seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk umum ini adalah bentuk umum dari fungsi vektor. Ya, bisa adik-adik perhatikan di sini untuk fungsi vektor ft, fungsi vektor ya bisa adik-adik perhatikan beda notasinya. Di atas R-nya itu ada tanda panah, itu menunjukkan bahwa dia vektor. Kemudian RT sendiri adalah fungsi ya, sehingga
notasi untuk fungsi vektor adalah RT. Nah, sementara F, G, dan H, T itu kita sebut sebagai fungsi komponen. Nah, dapat Anda perhatikan bahwa fungsi komponen ini adalah fungsi real. Ya, jadi komponen dari fungsi vektor adalah fungsi real. Oke, saya akan berikan contoh sesuai dengan yang tertera di buku. Di sini coba adik-adik perhatikan contoh yang tertera di buku James Stewart. Contoh 1. Di sana diberikan contoh dari fungsi vektor adalah RT, yang tak lain adalah T pangkat 3 dan T dan 3 kurang T dan akar T. Ya, jadi adik-adik dapat perhatikan ini adalah fungsi vektor di mana vektor ruang vektor kodominnya adalah dimensi 3. Di sini ada 3 fungsi real sebagai komponennya. Jadi kalau saya daftar dari fungsi komponen untuk fungsi vektor adalah itu Ft, itu adalah T pangkat 3, Gt itu adalah bulan 3 kurang T, dan yang terakhir adalah Ht sama dengan akar T. Ya, tentu adik-adik ketika belajar fungsi real terdahulu, adik-adik sudah mempelajari bagaimana menentukan domain dan ring dari masing-masing fungsi real yang tertera ini. Ya, coba kita ingat kembali hal tersebut dan coba tentukan domain dari masing-masing fungsi real ini. Ya, domain dari fungsi T pangkat 3 itu adalah bilangan real. Sementara domain dari fungsi G itu adalah 3 kurang T lebih besar dari 1. Tidak boleh sama dengan 0. Besar dari 0, atau bisa juga ditulis sebagai negatif hingga sampai 3. Kemudian domain dari fungsi H itu T lebih besar dari 0. Bisa ditulis juga sebagai 0 sampai ini. Lalu domain dari RT sebagai fungsi vektor bagaimana? Ya, jelas bahwa domain dari RT itu adalah nilai T sedemikian sehingga RT itu terdefinisi. Nah, tentu RT ini terdefinisi jika fungsi komponennya juga terdefinisi. Sehingga domain dari RT itu adalah ya, irisan dari domain F, domain E, dan domain H. Jadi df bisa saya cari dengan df iris dg iris dh. Kita dapatkan real iris negatif tak hingga sampai 3 iriskan dengan 0 sampai tak hingga, sehingga hasilnya adalah dari 0 sampai 3. Oke, dengan demikian
jelas sudah bahwa domain dari suatu fungsi vektor itu ditentukan oleh domain dari fungsi komponennya. Oke, sekian dulu. Coba dicermati. Sambil mencermati, jika ada yang tanyakan bisa nanti di forum diskusi yang disediakan di e-learning. Oke, jika adik-adik sudah memahami itu, kita lanjutkan pembahasan ke limit dari fungsi vektor. Ya, tentu saja untuk bisa mencari limit dari suatu fungsi vektor sangat bergantung dari limit fungsi komponennya. Oke, saya berikan sebuah contoh. Adik-adik bisa lihat contoh 2 pada buku James Stewart. Di mana di contoh 2 itu diberikan RT itu sama dengan 1 tambah T pangkat 3 kemudian T kali E pangkat 1 kemudian sin T per T. Ya, sebagaimana halnya di domain fungsi, limit dari RT untuk T menuju A dapat kita tentukan dengan mencari limit masing-masing fungsi komponennya. Nanti kita cari limit FT, cari limit GT, mencari limit T, T menuju A. Sehingga untuk contoh 2 ini, jika kita cari limit dari 1 ditambah T pangkat 3 T ya misalnya A-nya di sini adalah 0. T menuju 0. Dan limit dari T dapat bagi E, T menuju 0. Dan terakhir limit dari sin T, T, T menuju 0. Dengan demikian kita peroleh 1, 0, 1. Atau I ya, jadi limit dari suatu fungsi vektor itu bukanlah hal yang baru, karena itu bisa Anda temukan definisinya dari limit fungsi yang sudah adik-adik pelajari di kampus. Saya rasa itu mudah, sehingga kita bisa lanjutkan kembali ke pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan kekontinuan. Biasanya ganti warna pen-nya dulu. Bagus. Oke, kekontinuan. Tentu adik-adik masih ingat kapan sebuah fungsi real itu dikatakan kontinu. Ya, jadi sebuah fungsi real itu dikatakan kontinu jika limit dari fx menuju a itu sama dengan ya, sama halnya dengan fungsi real. Untuk kekontinuan dari fungsi vektor
Jadi sebuah fungsi vektor Rt itu akan kontinu di A jika limitnya sama dengan nilai fungsinya. Di contoh 2 di atas, bisa kita katakan bahwa fungsi Rt kontinu di 0 ya. Jadi karena nilai fungsinya sama dengan contoh ini tidak kontinu lah ya, karena tidak di A dia tidak terdefinisi. Ya saya ralat ya. Oke, lalu contoh dari fungsi yang kontinu bisa saya berikan di sini ya. Nah, misalnya saya punya Rt itu sama dengan 1 tambah T 2 tambah 5T negatif 1 tambah 6. Oke. Ya, ini adalah sebuah fungsi yang kontinu di mana-mana ya. Diambil T berapapun, nanti nilai limitnya akan sama dengan nilai fungsinya. Dan adik-adik tentu sudah mengingat kembali, jadi ini data lain dari persamaan atau fungsi vektor dari sebuah garis lurus. Garis di ruang ya. Nah, kekontinuan dari sebuah fungsi vektor itu sangat erat hubungannya dengan kurva ruang. Ya, jadi sesuai dengan topik kita hari ini, fungsi vektor dan kurva ruang. Ya, di mana hubungannya? Jadi bisa perhatikan persamaan yang saya berikan ini. Ya, jika ini adalah fungsi yang kontinu, jadi pasti nanti kita memiliki F, T, G, T, H, T juga kontinu. Nah, jika saya bentuk sebuah himpunan titik-titik C, di mana himpunan X, Y, Z, di mana X-nya adalah FT, Y-nya adalah GT, dan Z-nya adalah HT, maka himpunan titik-titik ini akan membentuk sebuah kurva. Selanjutnya, persamaan X sama dengan FT, Y sama dengan GT, Z sama dengan HT, ini disebut sebagai persamaan parametrik. Ya, sebagai contoh, coba perhatikan kembali fungsi vektor yang saya berikan di sebelumnya, bahwa ini merupakan sebuah persamaan kurva yang sering kita sebut sebagai garis di ruang. Jadi kurva ini saya kembali apa yang sudah saya pelajari di geometri analitik. Kurva dari persamaan parametrik
ditambah T sama dengan 2 ditambah 5T sama dengan negatif 1 tambah 6T. Ini adalah persamaan garis melalui 1, 2, negatif 1 sejajar vektor 1, 5. Terus saya gambarkan. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat bagaimana menentukan posisi suatu titik di ruang dimensi 3. Ini sumbu X positif, ini Y positif, ini Z positif. Posisi 1, 2, negatif 1, ada 1, 2, ini titik 1, 2, negatif 1. Tinggal sekarang vektornya vektornya 156, di sini 1, di sini 5. Ini adalah posisi garisnya. Yaitu adalah garis dengan persamaan parametrik. Ini yang tak lain adalah grafik dari fungsi vektor T 1 plus T 2 plus 5T negatif 1 plus 6. Ya. Jadi selain bisa menentukan domain, yang menentukan limit dari fungsi-fungsi katakan kontinu, adik-adik juga harus bisa menentukan kurva dari fungsi vektor itu. Ya, nanti adik-adik coba melihat contoh-contoh lain yang ada di buku. Misalnya di sini saya akan mencontohkan atau membahas contoh 4. Jadi adik-adik silakan cermati di buku halaman, saya lupa, tapi langsung ke contoh 4. Jadi contoh 4 di sana tertuliskan sebuah fungsi vektor untuk 4 Rt Rt-nya adalah ST T. Coba perhatikan contoh 4 ini. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan parameternya adalah cos T, ini adalah sin T, Z-nya adalah T. Tentu jika kita mensubstitusikan nilai T satu demi satu untuk mendapatkan pola kurvanya itu akan sangat lama. Karena coba kita lihat hubungan antara X, Y, dan Z di sini. Ternyata jika Anda perhatikan antara X dan Y di sini ada hubungan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian adik-adik memahami ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini kurva dari fungsi vektor ini, ini 1, ini 1,
Ya, jadi pada kulit tabung ini selalu berlaku F kuadrat tambah Y kuadrat tambah dengan 1. Nah, sekarang tinggal menentukan setnya. Untuk T0, kita dapatkan posisi RT-nya itu adalah 1, 0, 0. Di posisinya di sini. 1, 0. Nah, semakin bertambah T, nilai sinnya juga terus besar dan seterusnya. Jadi bisa diperhatikan atau diilustrasikan, kurvanya nanti akan berbentuk seperti ini. Jadi posisinya masih melingkar di kulit tabung dengan T yang semakin besar ya. Jadi semakin bertambah T, ketinggiannya semakin besar. Jadi seperti itu ilustrasi dari kurva ruang yang merupakan grafik dari fungsi vektor ini. Mudah-mudahan jelas. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di contoh berikutnya, adik-adik bisa perhatikan di buku itu contoh 5. Ya, perhatikan contoh 5. Di sana diberikan 2 titik, yaitu 1, 3, 2, kemudian titik T-nya adalah 2 untuk 1, 3. Perhatikan di sini. Jadi saya akan mencoba melukis titik tersebut. P-nya adalah 1, 3, P, Q-nya adalah 2, 1, 3. Jadi itulah ruas garis yang akan kita tentukan persamaan parametriknya dan juga persamaan fungsi vektornya. Oke. Nah, untuk itu saya bantu dengan membuat persamaan vektor ini anggap sebagai persamaan vektor R0 dan ini adalah RT, ini adalah R1. Nah, bisa diperhatikan antara R0, R1 dan R itu terdapat hubungan. Ini tak lain adalah metode segitiga bahwa RT itu sama dengan R0 ditambah, nah perhatikan di sini bahwa RT-nya itu, nah R1-nya itu adalah ini R1, R1 yang sama dengan PQ, kemudian kalau T-nya 1, TR1, T-nya itu bergerak dari 0 sampai 1. Jadi kalau 0 dia sama dengan R0, kalau 1 dia sama dengan R1. Kalau diantaranya berarti TR1. Jadi TR1. Ya, di mana R0-nya di sini adalah 1, 3, negatif 2, ditambah T, nah PQ-nya, PQ, Q kurang P.
kurang 1, negatif 1 kurang 3, 3 kurang 1. Jadi kita dapatkan 1, 3, negatif 2, ditambah T, negatif 4T, 5T. Atau 1 tambah T, 3 kurang 4T, 5T kurang 2. Jangan lupa batas dari parameternya itu 0, T, 1. Nah, nanti bisa juga disusun dalam persamaan parametrik 1 plus T, 3 kurang 4T, negatif 2 tambah 5, 0, T. Jadi inilah persamaan ruas garis T. Oke, jadi sampai sejauh ini kita sudah bisa membuat persamaan fungsi vektor dari kurva yang diberikan dan juga melukis kurva dari fungsi vektor yang diketahui. Sampai sekian dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Pada paparan berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana mencari fungsi vektor dari persamaan aljabar yang diberikan. Untuk itu, adik-adik silakan cermati contoh 6 pada buku. Oke, di contoh 6, coba adik perhatikan, di sana diberikan fungsi aljabar atau kurva ruang dengan persamaan aljabar yang diketahui seperti itu. Dia memenuhi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 dan y tambah z sama dengan 2. Maka dengan mudah kita tentukan persamaan parametrik dari kurva ini adalah ambil saja x-nya sebagai cos t, y-nya ya otomatis sin t. Z-nya 2 dikurangi y-nya sin t. Jadi inilah persamaan parametriknya. Untuk artinya ya tinggal diubah. Saya rasa ini mudah. Untuk berikutnya, jadi bisa mencoba latihan soal yang ada di buku. Oke, untuk tugas 1, silakan adik-adik kerjakan soal nomor 1, 3, 10, 16, dan 20. Ini ada 5 soal. Oke, sekian untuk pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti saya juga akan membuat sebuah video tentang bagaimana menggambar kurva ruang dengan menggunakan bantuan komputer. Hari ini cukup sekian dan terima kasih.